Ini sedikit tips dari saya bagaimana caranya supaya kalau misalnya kita dapat mini coupler yang masuknya kurang smooth ya ke dalam pompa PCP ini. Ya, bisa kita tekan, kita paksa bisa, tapi nanti kan seal karet dalamnya kan cepat kemakan. Ya, caranya adalah kita ukur dengan menggunakan segmat ya, ini ya, jangka sorong. Jadi coupler yang masuk ini dia kliknya itu, locknya itu di sini ya, di sini. Nah, ini panjang dari segmen ini ya, yang depan ini ya, step yang pertama ini menentukan sekali karena beda sepersekian mili saja maka masuknya tidak smooth ya. Misalnya yang di sini ini bagus ya, smooth ya, masuknya klik enak ya. Nah, yang di sini ini agak kurang enak ya. Ini biasanya kelebihan dikit tadi. Nah, caranya gimana? Kita pakai kikir kecil. Nah, ini kikir kecil. Kita kikir ya. Bentar, ini posisi tangan saya agak sulit soalnya ya. Kita kikir di daerah sininya. Atas ya, daerah atas ini. Daerah tepi sini. Ya. Jadi nanti posisinya ini seperti ini ya. Ini kikirnya di sini. Muter, krik, muter ya, muter. Kemudian kita ukur apakah ujung sini kepanjangan nggak dibanding yang smooth masuknya. Kalau kepanjangan, yang ujung sininya bisa menggunakan amplas ya. Amplas ini ya. Kita amplas gini, pelan-pelan. Kira-kira beberapa kali stroke ya. Nanti kita segmat ulang. Kalau ukurannya semua sudah baik ya, maka masuknya akan lebih smooth, lebih lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenali manometer pompa kita ya. Seperti tadi malam saya pompa di manometer di pompa ini manometernya menunjukkan 2000. Sementara di senapan ini sudah menunjukkan 2500 kurang sedikit. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Karena begini, pada saat pompa ini turun, maka mano ini sebetulnya naik di 2500 lebih. Tapi kita ngelihat mano ini kan pada saat pompa ini tidak turun. Nah, dia turun ke 2000-an. Itu. Jadi jangan sampai pada saat pompa, kalau misalnya kita punya senapan yang tidak ada manonya atau manonya mati atau yang lain, jangan kita berpatokan pada saat ini rest istirahat, manonya menunjukkan 2500. Berarti pada saat dia turun pompa masuk ke senapan, dia harus pompanya di atas 2500 atau bahkan 3000, selisihnya 500. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya overload pada senapan. Hati-hati ya, itu yang pertama. Yang kedua, saat kita pompa ini diberikan grease ya, maintenance grease untuk pompa ini ya. Tapi saya menggunakan oli turalik. Ini saya sudah kasih taruh di botol. Oli turalik Pertamina SAS10 untuk hidrolik ya, untuk karet. Jadi pada saat dia stroke naik turun, beberapa kali kita kasih lapisan oli tipis-tipis. Jadi dia lebih smooth, karetnya lebih bagus. Ya, saya juga teteskan di lubang inletnya sini. Ya, itu dengan resiko memang olinya bisa masuk ke dalam tabung senapan kita, tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Justru oli itu akan membuat sil-sil karet di sini lebih awet, dan teflon yang di sini juga lebih awet ya, tidak gampang pecah ya. Itu. Tapi memang uap oli kalau masuk ke dalam senapan akan menyebabkan akurasinya kurang baik kalau jumlahnya besar. Terus yang selanjutnya yang mau saya sampaikan itu pada saat kita pompa ya, itu sebaiknya di ruangan yang ber-AC. Karena ruangan AC itu akan kering ya, sehingga uap air tidak banyak terserap masuk ke dalam pompa, dan juga dengan ruangan AC yang dingin, si pompa ini akan lebih dingin suhunya, tidak mudah panas. Dan pada saat pompa kita harus santai. 1, tekan ke bawah. 2, tekan ke bawah. Stroke-nya pelan-pelan. Jangan ngoyo, srot. Nah, itu nanti panas ini. Ya. Dengan cara itu maka kita bisa mengisi dengan lebih aman dan lebih tidak merusak pompa. Terus yang selanjutnya lagi, jangan tunggu senapan ini pressure-nya di bawah 1500 ya.
Jadi kalau misalnya saya pribadi ya 2000, kalau kita harus tahu ya bahwa satu senapan efektif pada saat berapa PSI. Ya, misalnya ini nggak ada setelan hammernya, adanya setelan klik. Saya perhatikan kalau dia di 2700-an, waktu standar dari pabriknya datang 2600-an. Klik pertama, tenaganya malah turun. Kenapa? Karena si hammernya ini tidak kuat, pernya ini klik pertama, pernya tidak cukup kuat untuk menekan hammer sehingga menimbulkan ledakan yang maksimal. Nah, kita jaga di 2500 PSI-nya ya, antara 2000 sampai 2500 kurang sedikit. Itu yang paling efektif. Jadi, jangan sampai pressure-nya turun di 1500 lalu kita pompa terus banyak gitu ya. Mending kita nyicil. Dia turun di 2000, kita pompa. Turun 2000 kita pompa. Itu lebih akan lebih ringan buat kita juga karena hanya 10 kali stroke nanti sudah naik. 10 kali stroke 12 15 kali pompa sudah naik lagi 2500 kurang sedikit. Oke. Itu sedikit apa namanya? Tips dari saya untuk bagaimana memoles coupler ya. Mungkin ini finishingnya ada kelebihan sedikit ya. Sepersekian mili menimbulkan ini ya, kurang smooth di sininya. Oke, itu aja ya. Salam satu laras buat teman-teman semua. Ya ini dari pemula ya, saya pemula belum belajar banyak mengenai perkupleran dan perpompaan ini. Oke? Ya.